Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan keempat November tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK melantik 707 pegawai pada jabatan fungsional KPK di Gedung Merah Putih KPK. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa. Para pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari 356 penyelidik pemberantasan tindak pidana korupsi, 45 penyidik pemberantasan tindak pidana korupsi, 209 analisis pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 97 pranata pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa berharap agar pegawai yang telah dilantik dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi maksimal pada unit kerja masing-masing di lingkungan KPK. SL tenaga ahli DPR fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Subang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka SL selama 20 hari pertama di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri mewakili Indonesia dalam pembaharuan nota kesepahaman tentang kerjasama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi pada lembaga anti korupsi se-ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Penandatanganan dilakukan oleh 10 perwakilan dari lembaga anti korupsi di ASEAN melalui pertemuan tingkat tinggi antar negara-negara ASEAN yang tergabung dalam lembaga anti korupsi se-ASEAN atau ASEAN Pact. MOU tersebut berisi kerjasama konkret untuk memperkuat upaya kolaboratif dalam penanggulangan korupsi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan para pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kerjasama ini merupakan pembaharuan terhadap dokumen sebelumnya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2004 oleh 4 negara founding termasuk Indonesia. KPK memberikan apresiasi atas peran para penyedia jasa keuangan atau PJK dalam menyediakan data keuangan atau data investasi yang diperlukan untuk pemeriksaan LHKPN. Apresiasi ini juga diberikan atas implementasi penggunaan aplikasi PEDAL atau platform pertukaran data secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat PP LHKPN KPK dan PJK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, melalui aplikasi PEDAL dari mitra PJK, KPK dapat melakukan permintaan data keuangan atau investasi kepada mitra kerja. Dan sebaliknya, PJK dapat mengakses e-announcement LHKPN dengan mudah untuk kebutuhan Politically Exposed Person atau PEP. Pertukaran data secara elektronik melalui aplikasi PEDAL berguna untuk memitigasi kebocoran data dan untuk mempermudah tracking permintaan serta pemenuhan data dari kedua belah pihak. Wakil Pimpinan KPK Johanis Tanak mengapresiasi Whistleblowing System atau WBS terintegrasi besutan Indonesia Financial Group atau IFJ Integritas. Dia menuturkan KPK melalui Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK telah memulai program WBS terintegrasi pada tahun 2021 bersama BUMN. Melalui WBS terintegrasi, diperoleh transparansi dan integritas dalam penanganannya, serta sistem yang lebih menjamin kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia atau Road to Hakordia di Provinsi Bali berlangsung pada 24 hingga 25 November 2022.
Beragam kegiatan sosialisasi, pameran, hingga seminar anti korupsi dilakukan serentak di 3 lokasi, yaitu Gedung Balai Budaya Girinata Mandala Puskem Kabupaten Badung, Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, Gedung Utama Art Center Denpasar, dan Gedung Kreatif Hub Dharma Negara Alaya Denpasar. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka. Lebih dari itu, Hakordia merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya anti korupsi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Melalui Hakordia, KPK berharap sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan seluruh instansi dan peran serta masyarakat merupakan satu simbol kuat yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.